Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tukurasi Sulaiman dengan NIM E1S12101 dari jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Aluk Oleo. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan formula-formula atau rumus-rumus dalam Microsoft Excel. Nah, yang pertama itu kita menggunakan rumus sum. Sum itu biasa digunakan untuk menghitung total atau jumlah dari beberapa data. Yang pertama kita tulis rumus sama dengan, lalu kita tulis rumusnya sum. Nah, lalu kita ambil datanya dari bahasa Jepang, bahasa mula dari nama siswa Akirudin. Kita blok, lalu kita di blok 3 nya kita enter. Nah, otomatis nilainya jadi 224 dari nilai 56 tambah 70 tambah 98. Nah, untuk mengaplikasikannya ke bawahnya juga nih, tinggal kita blok yang ini lalu kita tarik yang ke bawah. Otomatis nanti rumusnya dia mengikut ke bawah juga. Kita aja. Terus yang kedua itu adalah rumus average. Nah, average itu digunakan untuk menghitung rata-rata dari beberapa data. Kita sama dengan average. Lalu kita blok lagi seperti yang tadi, dimana 7098. Lalu kita enter. Otomatis nanti nilainya jadi ini, rata-ratanya dari bahasa Jepang, bahasa Inggris, bahasa Muna dari nama siswa Akirudin. Nah, untuk kita aplikasikannya ke bawah lagi sama kayak yang tadi, kita blok lagi lalu kita tarik ke bawah. Nah, agar yang komanya dikasih jadi 2 angka belakang koma biar dia terlihat rapi, ada di ribbon number, lalu kita decrease desimal biar kita kecilkan sampai 2 belakang koma. Ini jadi rapi. Dan rumus yang ketiga itu kita menggunakan rumus if. If dia itu untuk menentukan true atau false atau menyatakan suatu keterangan. Kita contoh if sama dengan dulu, sama dengan if. Nah, kita kasih logical testnya dulu, kita masuk yang rata-rata. Jika rata-rata dia lebih besar dari 75, lebih besar dari 75 koma tanda petik. Jika lebih besar dari 75 dia nilainya akan tuntas. Nah, jika nilainya tidak lebih besar dari 75, maka anda kasih jadi tidak tuntas, titik koma tanda petik lagi, tidak tuntas, tidak kurung. Kita enter. Paling salah, saya lupa tanda petiknya, maaf, saya lupa tanda petik dia. Setelah ini otomatis nilainya dia tidak tuntas. Nah, untuk kita nih kita kasih lagi tarik ke bawah. Maaf, kita kasih jadi salah saja. Ini jangan 75 jadi 70 saja biar terlihat ada yang tuntas ada yang tidak. Lalu kita tarik ke bawah. Tidak tuntas. Ini kenapa tidak tuntas? Karena dia nilainya tidak memenuhi dari di atas 70. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan rumus max. Max itu dia contohnya di nilai tertinggi. Dia tuh max itu digunakan, rumus yang digunakan untuk menentukan nilai tertinggi dari beberapa data atau beberapa sel. Contoh set rumusnya sama dengan max. Max. Nah, untuk menentukan nilai tertinggi dari bahasa Jepang itu dari 5 siswa ini, Akirudin, Awaludin, Baharudin, Jamaludin, dan Kamaludin dari klan Udin. Kita blok saja 5 nilainya, lalu kita enter. Nah, otomatis yang masuk 61 dari nilai Jamaludin, karena nilainya yang tertinggi itu 61. Nah, untuk mengaplikasikan ke nilai bahasa Inggris dan bahasa Muna, kita blok lagi ke kanan seperti yang tadi. Nah, otomatis nanti nilainya akan muncul yang nilai tertinggi. Nah, selanjutnya itu di nilai terendah itu kita menggunakan formula atau rumus min. Lalu kita tes sama dengan min. Lalu kita blok lagi yang di bahasa Jepang dari mahasiswa Udin. Kita enter lagi.
otomatis yang muncul itu adalah 49. Kenapa muncul 49? Karena nilai yang terendah itu di 49 pada siswa Baharudin. Nah, untuk akhirnya kita kasih ke kanan lagi. Nah, selanjutnya itu ada rumus count dengan count up. Yang pertama itu kita gunakan pertama, contohnya kita menggunakan count dulu. Count. Nah, count ini digunakan untuk menghitung jumlah data yang ada pada tabel yang sudah beberapa data pada yang di blok. Nah, count ini ada dua, ada count dengan count up. Yang count ini dia berguna untuk menghitung data yang berupa angka. Dia hanya angka, yang lainnya tidak dihitung. Contohnya ini, yang nama ini, kalau saya kasih masukkan ini enter, dia otomatis data yang munculnya itu 0. Kenapa bisa 0? Karena yang Akhiruddin, Awaludin, Baharudin, Jamaluddin, dan juga Kamaluddin itu bukan angka, dia itu huruf. Nah, bagaimana jika saya masukkan itu dia yang angka, count angka. Contohnya saya masukkan yang ini, dari bahasa Jepang, bahasa Inggris, bahasa Inggris. Nah, otomatis dia masuknya 15. Kenapa 15? Karena dalam yang tadi yang di blok itu ada 15 angka, 15 data yang bernilai angka. Nah, sesudah konom itu kita menggunakan lagi count A. Bedanya count dengan count A, count A dia itu menghitung data yang termasuk juga angka serta data-data lain seperti simbol maupun huruf. Contohnya blok yang ini, otomatis nanti dia masuknya 5 angka. Yang saya blok ini, nah otomatis hasilnya 5. Untuk keseluruhan data lagi coba kita hitung di masuk yang ini Akhiruddin dengan otomatis nanti masuknya dia 20 kan, karena dia termasuk angka dengan huruf. Selanjutnya itu kita menggunakan rumus concat atau concaten. Nama depannya misalnya kita kasih yang Akhiruddin, lalu eksistensinya misalnya email.com. Kenapa saya kasih tanda koma atas pertama satu ini? Biar dia tidak add-nya itu karena dia termasuk rumus, jadi biar dia tidak terhitung rumus. Nah, sini saya pasang rumus concat. Sebenarnya itu ada dua rumus, concat dengan concatenate. Bedanya itu ya, kalau di 2019 di Microsoft 2019 dia itu sudah ada yang concat singkatannya, biar tidak terlalu panjang kita pakai concat. Lalu kita blok yang Akhiruddin dengan Gmail, otomatis nanti dia tersambung jadi akhiruddin@gmail.com karena dia tugasnya menyambung kata atau menggabungkan beberapa sel, hasilnya akhiruddin@gmail.com. Nah, itu hanya itu saja bisa rumus yang atau formula yang bisa saya jelaskan pada video kali ini. Sekian saya ucapkan, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.